Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Bagi pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.diswe.id dengan headline Polisi tangkap pelaku yang habisi nyawa warga Keluang hingga ditemukan tinggal tulang di kebun sawit. Dari Mubah melaporkan, setelah mengungkap identitas kerangka manusia yang ditemukan berserakan di kebun kelapa sawit plasma, Desa Cipta Praja, Kecamatan Keluang Mubah, akhirnya terungkap pula kalau korban merupakan korban pembunuhan. Identitas kerangka manusia itu diketahui seorang laki-laki bernama Pemas Anggara berusia 18 tahun yang merupakan warga Desa Cipta Praja. Korban Pemas telah dilaporkan pihak keluarga telah menghilang selama 10 hari yang lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox dan membawa handphone. Setelah melakukan penyelidikan, aparat Polsek Keluang dan tim Buser Satreskrim Polres Mubah berhasil mengamankan Guntur 22 tahun, warga Desa Cipta Praja, Kecamatan Keluang Mubah. Tersangka Guntur ditangkap setelah dirinya kabur selama 3 pekan setelah menghabisi nyawa Pemas Permana. Tersangka sebelumnya menyerahkan diri setelah diburu hingga ke Provinsi Jambi. Kapolres Musi Banyu Asin KKBP Imam Sapi'i melalui Kapolsek Keluang AKP Hendra Sutisna mengatakan motif pelaku menghabisi nyawa korban karena alasan sakit hati dengan kata-kata yang pernah dilontarkan. Pelaku diburu hingga ke Jambi dan akhirnya menyerahkan diri, lalu dijemput untuk pemeriksaan lanjutan, kata Kapolsek Hendra. Pihaknya menduga pelaku pembunuhan terhadap Pemas Permana dilakukan lebih dari 1 orang. Tersangka Guntur sendiri dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak serta pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 1 dan ayat 3. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.diswe.id dengan headline Pekerja kebun di Mesuji Oki ditembaki OTD dengan senjata api, personil gabungan turun tangan. Dari Oki melaporkan, Kapolres Oki AKBP Hendrawan Susanto SHSIK melalui Kabak Operasional Kompol Abdurrahman SH menegaskan saat ini personil gabungan Polres Oki dan Polsek Mesuji sejak kejadian tadi malam di lokasi penembakan. Kita masih di lokasi jadi belum bisa menjelaskan detail terkait kejadian, jadi belum tahu kebenaran dugaan penembakan di lokasi jelasnya. Diketahui, sejumlah pekerja perkebunan PT Sumberwangi Alam di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir diduga ditembaki oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Minggu 26 Mei 2024 malam. Akibatnya, membuat sejumlah pekerja yang melakukan aktivitasnya di lokasi terpaksa harus menyelamatkan diri. Saat pekerja lagi di lokasi melakukan aktivitas resplating, tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak dikenal di Desa Sodong menembaki pekerja kami, ujar manajer perkebunan William Herlan Manik, Senin 27 Mei 2024. Dia menjelaskan, atas peristiwa jelas membuat sejumlah pekerja yang lagi resplanting langsung takut dan menyelamatkan diri masing-masing, sehingga pihaknya pun memilih untuk mundur untuk sementara. Karena peristiwa itu jelas kita memilih mundur dan berhenti melakukan aktivitas di lokasi, meskipun risiko kerugian yang besar karena pekerjaan mereka terbengkalai, jelasnya. Lanjut dia, dari peristiwa itu, terdengar rentetan suaranya, yakin itu pasti letusan senjata laras panjang, senjata besar tentunya sangat berbahaya. Jadi, para pekerja kita sudah kita amankan supaya tidak ada korban, ucapnya. Masih kata dia, mengenai adanya peristiwa itu, pihaknya menyesalkan aksi intimidasi yang mereka alami karena membuat sejumlah karyawan ketakutan. Sambungnya, mengenai peristiwa itu, pihaknya berharap polisi lebih serius turun dan menangkap para pelaku teror tersebut. Tak hanya itu, polisi harus mengusut kepemilikan senjata laras panjang dan peluru. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.diswe.id dengan headline Buron sebulan, pelaku curanmor di Muara Enim berhasil dibekuk polisi. Dari Muara Enim melaporkan, setelah lebih dari 1 bulan menjadi buronan, Ipan Susanto 38 tahun, tersangka pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Jet akhirnya berhasil ditangkap. Ipan Susanto, warga Desa Batu Raja, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, diduga telah mencuri sepeda motor milik Juliansa 41 tahun yang juga merupakan warga desa yang sama.
Pencurian tersebut terjadi di Jalan Servo kilometer 53 Desa Batu Raja, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Setelah kejadian, Ipan Susanto melarikan diri dan menjadi buronan selama lebih dari 1 bulan. Namun, upaya pelariannya akhirnya berakhir setelah pihak kepolisian berhasil melacak keberadaannya dan menangkapnya. Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Servo kilometer 53 Desa Batu Raja, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Kejadian bermula pada hari Sabtu 20 April 2024 sekira pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ketika korban Juliansa 41 tahun berangkat dari rumahnya menuju kebun karet. Ia tiba di kebun sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia bagian Barat dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Jet tahun 2005 nomor BG 4299DK miliknya di pinggir jalan. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, korban hendak pulang dan mendapati sepeda motornya telah hilang. Ia pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Setelah menerima laporan, Kapolsek Rambang Dangku Ibtu Pamis Malo SH langsung memerintahkan PSK Ditreskrim Aibda Nanang DS bersama tim Setelah menerima laporan, Kapolsek Rambang Dangku Ibtu Pamis Malo SH langsung memerintahkan PSK Ditreskrim Aibda Nanang DS bersama tim Tarantula Polsek Rambang Dangku untuk melakukan penyelidikan. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.